Sudah cukup pembukaan dari saya, yang mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami bisnis ini, bisa menerima peluang ini, dan juga bisa memanfaatkan peluang ini untuk kehidupan kita semuanya. Oke, selamat datang di PT Winsent Cosme Internasional. Ya, yang dimana PT Winsent Cosme Internasional ini pun adalah sebuah perusahaan yang luar biasa gitu ya, yang berdiri sudah lebih dari 1 tahun tentunya. Dan hari ini teman-teman beruntung nih di acara malam hari ini, ya karena Winsent hadir dengan konsep terbarunya yang sudah terbukti mudah untuk dijalankan, gitu ya. Nah, seperti apa mudahnya nanti pasti akan saya jelaskan ya. Nah, teman-teman semuanya, sebelum saya masuk ke materi Winsent pada intinya, ya, maka ada beberapa hal yang wajib saya sampaikan kepada kita semuanya, ya, mengenai apa? Yang pertama adalah banyak orang yang sudah bekerja keras, tapi kenapa hanya segelintir yang sukses? Nah, artinya gini, kalau misalkan kita bertanya kepada setiap orang, mau sukses enggak? Pasti jawabannya mau. Betul nggak? Ketika kita teriak di sebuah lapang, siapa yang mau sukses? Jawabannya pasti mau. Semua mengacungkan tangan, gitu ya. Tapi ketika kita lihat faktanya yang terjadi di lapangan adalah ternyata hanya segelintir orang yang suksesnya, nggak bisa semuanya berhasil, gitu kan. Nah artinya apa yang salah ketika semua orang pengen sukses dan semua orang bekerja keras, semua orang komitmen, semua orang konsisten, semua orang punya karakter sukses, tapi kenapa hanya segelintir yang berhasilnya? Nah, kenapa? Karena ternyata sukses itu tidak cukup hanya dengan bekerja keras saja, tapi harus berada di kendaraan atau peluang yang tepat. Ini pun saya baru menyadari setelah saya bekerja 4 tahun kurang lebih di dunia perhotelan. Ketika saya berharap dulu lulus kuliah, bekerja, punya gaji besar dan sebagainya, ya. Saya sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai karyawan, tapi kenapa kok kayak begini-begini terus? Setiap tahunnya nggak ada, jangankan meraih impian, impian pun jadi nggak ada. Betul nggak? Kenapa ya? Karena kan waktu kecil kita dibangun impian, sudah besar kita mulai melemahkan impian. Akibat apa? Akibat realitanya yang tidak sesuai sama harapan. Gaji 3 juta, cicilan motor 1 juta, kosan 500.000. Ya, makan sehari 10.000, 20.000, belum kopinya, belum nongkrongnya, sisa 500.000. Waduh, pengen punya rumah 100 juta aja butuh waktu berapa ratus bulan ya, 200 bulan ya nggak? Gitu, 20 tahun. Artinya di situ saya merasa bahwa ternyata nggak cukup kerja keras gitu, tetapi harus punya peluang yang tepat. Maka semenjak itu saya mulailah mencari sebuah peluang-peluang yang bisa mempercepat saya meraih impian-impian saya. Nah, ya, kenapa kita harus mengikuti seminar ini? Ya kan? Yang pertama adalah latar belakang apapun kita saat ini ya, pasti punya tujuan yang sama. Artinya siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, pasti tujuannya sama, pasti keinginannya sama, ya. Siapapun itu ya yang hidup di dunia ini, pasti rata-rata tujuannya sama, yaitu pengen yang namanya hidup sukses, betul ya? Pasti pengen yang namanya hidup sukses. Cuman kan teman-teman semuanya, kita hidup di Indonesia ini kadang-kadang bahasa sukses ini menjadi bahasa yang asing gitu bagi mereka yang memang nggak kebayang untuk sukses seperti apa, betul nggak? Ketika kita ngajak teman, ayo kita sukses bareng-bareng malah diketawain, betul nggak? Ya nggak? Mungkin karena di pikiran mereka itu bahwa sukses itu ya bermewah-mewahan, punya mobil sport misalkan ya 2 pintu, punya rumah mewah, ya nggak? Punya apa namanya? Punya apartemen, bisa liburan ke Eropa dan sebagainya. Itu yang dinamakan sukses, gitu kan. Artinya banyak orang yang mungkin ketika Anda memulai sebuah bisnis, ketika Anda punya semangat yang lebih, ya banyak orang yang keburu ilfil duluan diajak sukses. Karena nggak sesuai, karena sudut pandangnya sudah berbeda, ya kan? Nah, maka di sini teman-teman semua, kita sederhanakan saja, nggak usah kita muluk-muluk pengen sukses banget gitu ya. Nggak usah kita muluk-muluk karena sukses itu sebuah kepastian. Kalau kita tahu arah tujuannya dan tahu jalannya bagaimana meraih kesuksesan.
gitu. Anggaplah nggak usah muluk-muluk, nggak usah kita bicara sukses di sini, ya. Biar kita sama nih, sudut pandangnya sama. Apa yang kita cari selama ini, ya. Kita sederhanakan saja, kita kejar hidup yang layak dulu aja, ya. Jangan dulu sukses, takutnya ketinggian. Wah, nggak mungkin saya sukses. Punya rumah puluhan miliar, misalkan punya mobil miliaran juga. Nah, tapi kita lihat dulu nih, di hidup yang layak aja, teman-teman kita tuh harus berjuang habis-habisan loh, untuk hidup yang layak. Ya, makanya butuh ikut seminar ini, siapapun Anda. Ya. Nah, gini, kita bahas hidup yang layak. Ya, contoh misalkan, pengen hidup layak tapi belum punya rumah, berarti kan belum layak, betul ya? Hidup layak itu ya punya rumah sendiri. Betul nggak? Misalkan anggaplah rata-rata sekarang, apalagi saya tinggal di Bandung ya, di sini 1 miliar itu nggak besar, kecil enggak, besar enggak, ya sedang lah. Ya layak lah gitu ya. Bermewah-mewahan pun tidak, ya tapi layak gitu ya. Gitu. Rumah aja udah 1 miliar. Kebayang nggak teman-teman semuanya kalau misalkan saya punya impian hidup layak memiliki rumah 1 miliar. Sementara dulu saya bisa hanya nabung 500.000 sebulan atau 1 juta aja anggap ketika saya bekerja di perhotelan. 1 juta per bulan. Maka untuk mencapai rumah 1 miliar aja butuh waktu 1.000 bulan. Ya, atau sama dengan satu malam Lailatul Qadar. Untuk perempuan mungkin 1.000 kali datang bulan. Ya, 1.000 bulan itu berarti kan sekitar hampir 100 tahun ya, 90 sekian tahun. Artinya untuk beli rumah layak aja susah. Coba kebayang nggak, ini baru kita bicara layak, belum sukses gitu, baru layak saja ya. Yang kedua, hidup layak pasti pengen punya kendaraan yang bisa melindungi keluarga kita dari derasnya hujan, dari teriknya panas matahari, betul ya. Kalau ada urgent misalkan di rumah ada yang sakit, tiba-tiba harus dibawa ke dokter. Kalau nggak ada mobil kita harus cari pinjaman, mending kalau dikasih, kalau enggak ya yang ada malah sakit hati, yang ada malah kita jadi dendam, ya mencari taksi online tengah malam susah. Ya minimal adalah satu kendaraan di rumah untuk melindungi keluarga kita kan gitu ya. Nah, misalkan anggaplah yang layak kendaraan berapa, nggak usah yang mewah-mewah 1 miliar Alphard misalnya kan, sekarang aja udah naik berapa, 1, sekian berapa. Nah, anggaplah yang sederhana 300 juta aja. Coba. Ini kita bicara hidup layak teman-teman semua. Ya, bukan bermewah-mewahan. Yang belum menikah pasti pengen menikah kan? Betul kan? Gitu. Ya. Yang belum menikah pasti punya impian pengen menikah. Bagi orang tuanya pun yang anaknya sudah dewasa pasti ingin menikahkan. Kan gitu ya? Gitu. Kan zaman sekarang ini kadang-kadang pengen menikah dengan pria mapan biar hidupnya selamat. Betul nggak? Kayak gitu. Cuma kan sayangnya yang nikah dengan orang kaya raya hanya di sinetron saja, satu dua paling nyatanya, gitu. Ya rata-rata mereka akan mencari yang setaranya, gitu. Betul nggak? Nah teman-teman semuanya, artinya untuk biaya nikah ini perlu uang besar juga. Misalkan anggap sederhananya 150 juta. Ini yang sederhananya, gitu ya. Yang sederhananya ya 150 juta. Ada juga yang lebih mahal, ada banyak yang 500 juta, 1 miliar, semuanya sederhana doang. Ya kan? Gitu. Udah 150 juta, baru nikahnya doang, belum setelah menikahnya. Betul nggak? Biaya hidupnya, ya besar juga uangnya. Pendidikan juga sama, buat anak kita, ya. Jangan sampai kelebihan anak kita, kepintaran anak kita terhambat gara-gara kitanya nggak sukses. Atau kitanya nggak bisa memberikan pendidikan yang layak. Gitu ya. Anggaplah 110 juta kita sisihkan untuk pendidikan. Kita menabung, kita mengejar. Ya. Atau misalkan yang selanjutnya ada yang namanya umroh dan haji. Ya, kita alokasikan 200 juta. Coba, ini kan teman-teman lihat. Ini adalah kehidupan yang layak.
bukan bermewah-mewahan, betul ya? Bukan berlebih-lebihan. Ini kita bicara hidup yang layak, tapi untuk mendapatkan hidup yang layak saja, ya, kita butuh total 1,8 miliar untuk hidup layak. Artinya bukan uang kecil, betul nggak? Ya, bukan uang kecil, uang besar, ya, gitu. Dan bagaimana mendapatkan semua itu dengan cepat dan aman? Kan PR seperti itu. Artinya, di sini kalau kita sudah menetapkan sebuah tujuan hidup yang layak, atau kita sudah menetapkan sebuah impian, kan PR-nya adalah bagaimana caranya meraihnya, bukan merubah tujuannya. Ya kan kadang-kadang kita ini kan gini, dari kecil diajarkan, ditanya udah besar mau jadi apa, mau jadi presiden, mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi orang kaya, pengen rumah seperti apa, pengen rumah yang ada kolam renangnya, pengen rumah yang ada liftnya, ya kan, gitu. Pengen rumah yang besar, yang mewah, pengen mobil seperti apa, pengen mobil yang keren, pengen punya Lamborghini, wah segala disebutkan waktu kecil kita tuh ya. Tanya aja anak kecil sekarang, pasti impiannya tinggi tuh, masih masih positif impiannya. Mulailah dari sekolah SD, SMP, SMA. SMA aja udah bingung. Saya mau kerja apa kuliah ya? Betul nggak? Kerja aja dulu deh, cari uang, cari pengalaman. Nanti kuliah. Atau ada langsung kuliah silahkan. Langsung kuliah aja deh biar sekalian pendidikan. Lulus kuliah, dia bekerja, dapatlah dia gaji. Setelah dia punya gaji, setelah dia tahu penghasilannya berapa, mulailah dia nanti aja deh kalau punya rumah mewah mah kayaknya nggak usah, kontrak aja udah cukup ya. Mobil juga nggak usah yang bagus-bagus, udah yang murah-murah aja yang 100 jutaan. Untuk mengumrohkan orang tua nanti lagi aja deh, saya buat biaya pernikahan saya dulu. Artinya ketika kita sudah mulai beranjak di kehidupan yang sebenarnya, mulailah melemahkan impian-impiannya. Betul nggak? Padahal setiap orang punya kesempatan untuk meraih impian itu. Tergantung bagaimana cara dia mendapatkannya dan menetapkan sebuah tujuannya. Gitu. Betul nggak? Ya. Nah, bagaimana caranya sekarang kita bahas yang cepat dan aman. Oke, ya. Yang pertama, ini udah saya bahas di awal sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa kita bahas. Menabung dari gaji. Ya kan pasti ya, sumber penghasilan yang pertama kita bahas gaji dulu. Apa pendidikan terakhir kita, dan apa jabatan kita, dan berapa gaji kita. Kan simpelnya gitu. Ya nggak? Pendapatan dikurangi pengeluaran sama dengan tabungan kan gitu ya. Misalkan anggap ya, bisa nabungnya 1 juta aja, anggap gaji, kalau di Bandung UMR 4 juta sekian. Dipotong biaya sehari-hari dan sebagainya, ya. Bisalah anggap nabung 1 juta, dibisa-bisain, diusahain, ya puasa Senin Kemis dan sebagainya. Akhirnya dalam waktu 12 bulan dia bisa nabung 12 juta. Dan dia nabung terus sampai umur 30 tahun, baru dapat 360 juta. Betul nggak? Sementara di tahun 2025 aja, ya, mobil yang layak aja udah di angka 300 juta, apalagi 30 tahun ke depan. Ya kan? Jadi nggak bisa kita bilang, tapi kan Pak nanti gaji naik Pak, nggak akan mungkin selamanya kita nabung 1 juta. Nanti kan bisa gaji kita bisa 8 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta. Memang, tapi kan tetap. Ya, kalau budayanya seperti itu, impian kita yang kita kejar semakin tinggi lagi nilainya. Rumah 2020 sama tahun 2025 jauh banget, ya kan? 2025 sama 2030 nanti, 5 tahun aja udah naiknya berapa persen. Ya, tingkat naik harganya itu. Artinya semakin kau kejar, semakin kau jauh kan gitu ya. Nah, misalkan untuk mencapai 1,8 M butuh waktu berapa lama? 1.800 bulan. Ya, 1.800 kali datang bulan. Gitu. Lama nggak? Lama. Makanya bukannya nggak bagus, saya tuh apa ya? Kadang-kadang bagus kerja itu, cuman kalau meraih impian ya lama gitu. Itu doang. Ya aman-aman tiap bulan dapat makan, dapat
penghasilan, tapi ya buat bertahan hidup alhamdulillah aman. Nah, misalkan naik gajinya 5 juta per bulan. 5 juta nabungnya, mohon maaf ya. Misalkan gaji sudah 15 juta, nabungnya 5 juta per bulan. 12 bulan dia nabung udah 60 juta. 30 tahun 1,8 M. Ya. 1,8 M dengan nabung 5 juta per bulan butuh waktu 30 tahun. Coba kita bayangkan, dengan 5 juta per bulan saja untuk hidup yang layak butuh waktu 30 tahun. Nanti 2055 ya, baru kita bisa beli rumah yang harga 1 miliar. Ketika datang, tok tok tok, Pak, dulu rumah ini dijual ya Pak? Iya Pak, udah dijual. Sekarang mau dijual lagi Pak? Iya Pak, saya udah ada uangnya 1 miliar Pak. Oh maaf Pak, sekarang udah 6 miliar harganya. Ini tahun 2055 katanya, bukan tahun 2025. Artinya belum tentu juga gitu ya. Kan banyak orang yang bilang dulu pepatah mengatakan hemat pangkal kaya. Kalau menurut saya nggak tepat. Kenapa? Saya pernah merasakan hidup hemat tapi nggak kaya-kaya. Tapi melipat gandakan penghasilan adalah sumber kekayaan yang sebenarnya. Gitu. Ya. Nah, artinya lama nggak di sini posisinya kita kalau pengen hidup layak? Ya lama juga. Lama. Ya nggak? Lama. Sebagai loncatan lah kasarnya kalau kita cari uang buat gaji itu. Nah, bagaimana jika tabungan kita atau menabungnya kurang dari itu, kurang dari 5 juta atau kurang dari 1 juta bahkan. Ya, emang akan susah gitu untuk menggapai impian-impian kita yang tadi. Makanya ini gak saya pakai. Jarang orang yang pengen sukses hidup layak pakai budaya menabung, jarang. Kecuali kalau tabungan Anda 100 juta per bulan bisa menyisihkan, itu beda cerita. Ya, beda cerita. Itu di minoritas orang yang gajinya mungkin 300 juta, 200 juta. Nah, membangun yang namanya aset yang kedua, kayak apa? Pom bensin, minimarket, properti, perumahan, ya nggak? Hotel, apartemen, ya, lapang futsal, lapang bola, ya nggak? Gor, ya nggak? Tapi pertanyaannya, punya nggak kita modalnya? Ya, membutuhkan modal yang sangat besar. Franchise es krim aja butuh modal 700 juta. Ya nggak? Baru franchise es krim doang. Pom bensin 20 miliar, 30 miliar. Untuk mendapatkan jutaan rupiah setiap bulannya. Puluhan juta setiap bulannya. Kan kalau bisnis kayak gini kan sederhananya gini, pengen dapat jutaan, modalnya puluhan juta. Pengen dapat puluhan juta, modalnya ratusan juta. Pengen dapat ratusan juta, modalnya miliaran. Pengen dapat miliaran, modalnya puluhan miliar, dan seterusnya. Dan tidak semua orang punya kesempatan. Kalau kita anak konglomerat, silahkan. Ya, nggak usah ikut seminar ini, nggak usah dengerin penjelasan saya, langsung aja beli pom bensin 3 biji, selesai. Ya, hidupnya pasti bakal sejahtera. Ya nggak? Yang kedua, resikonya besar. Kenapa saya katakan besar? Banyak kok di tempat sini juga di Bandung, perumahan-perumahan yang mangkrak. Ya, yang tidak dilanjutkan. Bangunan-bangunan gedung yang tidak dilanjutkan. Kenapa ya? Rugi, bangkrut di tengah jalan, meninggalkan hutang yang besar. Resikonya berarti besar. Ya, makanya kalau belum banyak-banyak banget pengalaman untuk membangun aset yang modalnya besar, mending dari yang kecil dulu. Ya, karena semakin besar kita membangun aset, semakin besar resikonya. Gitu. Ya, bangkrut, berhutang, akhirnya dikejar-kejar hutang. Artinya beresiko, hasil besar ya, tapi beresikonya besar juga gitu ya. Yang ketiga, butuh waktu yang lama untuk balik modalnya. Betul sekali. Contoh teman-teman punya kos-kosan aja. Saya beli kos-kosan misalkan 1 miliar. Oke, ada berapa kamar? Ada 10 kamar. Masing-masing berapa? 500.000 misalkan. Ya kan? 500.000 kali sebulan. Kali sebulan. Ya, kali 10. Berarti kan 5 juta sebulan. Kali setahun cuma 60 juta. Untuk balik 1 M berapa tahun? Ya nggak? 10 tahun aja baru 600 juta. Ya. Artinya kurang lebih 14 sampai dengan 15 tahun baru 1 M-nya balik gitu. Artinya perputarannya sangat lambat.
Karena modal untuk balik modalnya lama banget gitu, ya kan? Itu kan kalau yang bagus itu kan sebulan buka cabang dan sebagainya, ya. Jadi butuh waktu yang sangat lama untuk balik modalnya. Tidak sebanding dengan penghasilannya. Butuh pengalaman bertahun-tahun, betul. Ya. Jika ingin hasil yang besar, modal yang kita miliki harus besar, ya. Ya, pengen dapat ratusan juta modalnya miliaran lah gitu kan. Dan seterusnya, ya. Pertanyaannya adalah kita semua punya enggak modalnya di sini, kan gitu, betul nggak? Termasuk saya juga sama, minta ke orang tua malah mau dicoret di kakak kan gitu. Pengen usaha distro 500 juta malah mau dicoret di kakak karena nggak ada uangnya gitu. Ya. Artinya ini bukannya nggak mau, tapi memang kitanya belum mampu. Ya, lewat ya. Jika menabung dan jika menabung membutuhkan waktu yang lama dan membangun aset pun butuh modal yang risiko besar, lalu apa solusinya? Lalu apa yang kita kerjakan? Tapi kan Pak ada Pak profesional kayak dokter, pengacara, apalagi presiden misalnya. Memang, tapi pertanyaannya untuk sampai ke titik itu butuh waktu yang sangat lama, pengalaman yang sangat lama, dan biaya yang cukup besar. Ya, untuk menjadi dokter aja berapa yang harus disiapkan, berapa ratus juta. Untuk jadi pilot aja berapa miliar. Betul nggak? Betul nggak? Kayak gitu. Ya, artinya bukannya nggak mau, apalagi sudah seusia saya, seusia kita. Udah malas belajar lagi, misalkan harus kuliah lagi, kedokteran dan sebagainya. Belum lagi kalau udah jadi dokter, misalkan ceritanya, kita mau dioperasi, pasti pengen yang sama yang udah puluhan tahun dong dioperasinya, nggak mau sama yang lagi magang kan gitu. Artinya butuh proses yang sangat lama. Kalau misalkan mau ya silahkan, tapi kalau misalkan teman-teman pengen merubah hidup dengan cepat, ya harus cari kendaraan yang cepat juga, gitu ya. Nah, maka teman-teman semuanya, kita menawarkan sebuah solusi untuk meraih hidup yang layak tadi, yaitu apa? Bergabung di Winsign. Kan pasti harus ada alasannya. Kenapa kita harus gabung di Winsign? Ya nggak? Yang pertama, ini modalnya kecil, bisa dikerjakan oleh siapapun. Kenapa? Karena modalnya kecil. Kalau modalnya besar, ya sama aja kayak bisnis tadi yang saya jelaskan. Orang akan kesulitan untuk bergabung, ya nggak? Orang akan kesulitan untuk menjual karena modalnya besar, gitu ya. Tapi ini modalnya kecil, modal kecil dan juga tidak ada yang namanya resiko. Ketika kita bergabung di sini nggak ada resikonya. Kita keluar modal, dapat produk, selesai, udah nggak ada resiko. Ya udah nol resiko. Sama aja kayak kita beli beras misalnya ke minimarket, keluar uang dapat beras. Apakah kita merasa rugi ketika berasnya kita tidak makan atau tidak dijual lagi? Ya enggak, emang itu kita butuh kan gitu ya. Bisa kita konsumsi kan kapan saja. Artinya ditukar uang dengan barang, ya udah. Kalau beresiko itu ketika keluar uang barang nggak ada misalkannya tanpa barang, atau misalkan kita kayak sewa ruko 100 juta setahun, ya tahunnya hanya 6 bulan kita jalankan bisnisnya, 6 bulan lagi misalkan kita nggak ngerjain bisnisnya karena bangkrut, ya itu resiko kan, berarti hilang 100 jutanya. Gitu namanya, itu yang namanya resiko. Ya nggak, ada pertaruhan uang yang nggak akan mungkin bisa balik lagi gitu kan. Kalau di sini nggak mungkin, kenapa? Karena teman-teman ketika gabung dapat yang namanya produk. Yang ketiga, potensi hasilnya miliaran rupiah. Coba, modal sekecil-kecilnya, hasil sebesar-besarnya. Artinya, kita sudah menganut sistem ekonomi kan, mengeluarkan modal, prinsip ekonomi maksudnya, prinsip ekonomi, mengeluarkan modal sekecil-kecilnya, mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Itu ya. Yang keempat adalah mudah dikerjakan. Dikerjakan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, ya. Di rumah ini bisa nggak? Bisa. Saya di sini, teman-teman di rumahnya masing-masing. Dikerjakan nggak? Dikerjakan. Ketika ada orang yang diundang datang ke sini, dia masuk, ya nggak? Bisa dikerjakan. Menciptakan omset juga walaupun di rumah. Apalagi kalau misalkan kita ketemu orang, ya, ketemu saudara, ketemu teman, ya nggak? Kita tawarkan peluang ini, bisnis ini, produk ini, ya nggak? Artinya fleksibel, kantor kita di mana-mana.
gitu ya. Nggak harus punya peralatan yang super canggih, nggak perlu. Karena alatnya yang pertama adalah ya ini mulut. Selama kita masih bisa menginformasikan, baik itu lewat mulut kita atau lewat sosial media, ya itulah cara kerja kita, gitu ya. Yang kelima pastinya harus punya produk yang berkualitas ya. Yang kita jual bukan produk yang abal-abal ya, tapi ada manfaatnya, ada kualitasnya, ada harganya juga gitu ya.